الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama, yang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di sisa usia kita ini Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengisinya dalam ketaatan, karena sungguh si pantas tersyukuri ino nikmat artinya napi si wah rasa te, ya, si wah rasa te. Bukan yang kita miliki, ya, yang kita rasakan. Karena yang akan menjadi hasil lekan pegawaian teino, yaitu yang sudah kita rasakan. Itulah kita disebut menikmati, mensyukuri nikmat. Nabi pun juga siwah nikmatin teh, siwah rasa teh. Karena belum tentu segala sesuatu yang kita miliki itu bisa untuk kita nikmati, ya. Maka bersyukurlah terhadap apa yang telah kita nikmati. Lekan sekian beras si arak lebalen te, sepirang tamaletian te, nah sepirang itulah yang kita nikmati. Sisanya itu belum tentu akan menjadi rezeki kita. Sekian banyak harta yang ada dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, hanya sebagian yang bisa kita infakkan. Mungkin hanya 100 ribu, hanya 500 ribu, itulah yang kita nikmati. Maka bersyukurlah terhadap nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga usia kita hadratan muhtaramin rahimakumullah. Dari sekian puluh tahun usia yang telah Allah anugerahkan kepada kita, berapa tahun yang telah kita pergunakan untuk menghadiri majelis ilmu, itulah yang kita nikmati. Ya, maka berbahagia kita jikalau di sisa usia kita ini Allah memberikan kepada kita kekuatan sehingga hati kita ini tergerak untuk mengisinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh hadratan muhtaramin rahimakumullah, Nabi pun juga si gawe te pegawian lek bon dunia ini itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mulut yang pandai berdusta, lisan yang pandai menipu, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan kunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami akan belenggu, kami akan kunci mulut-mulut. Ya. Wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara itu apa? Tangan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, yang bersaksi itu kaki, tangan, kaki. Kalau mulut sudah enggak dibutuhkan persaksiannya. Kenapa? Karena lisan itu dia gampang menipu, pandai berdusta, pandai berbohong. Maka ayunan langkah kaki tiang pelungguh yang berangkat dari rumah menghadiri majelis ilmu, nanti itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita ketika nanti pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala ternyata tangan dan kaki kita ini menjadi pembela kita, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan atau dari depan. Merugilah orang-orang yang dalam kehidupannya itu diisi dengan penuh kemaksiatan, melangkahkan kaki ke tempat-tempat hiburan yang tidak jelas, mempergunakan tangannya untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, itu nanti akan berbicara ini tangan. Dan pada waktu itu bagaimanapun cara kita ingin
menutupi kesalahan kita, tetapi tangan dan kaki tidak akan mampu berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita hadratul muhtaramin rahimakumullah yang menyempatkan hadir pada malam hari ini untuk kita sama-sama bisa berkumpul di majelis ta'lim tiang pulungguh niki, tentu dengan harapan semoga ayunan langkah tiang pulungguh senamian yang hadir di tempat majelis ta'lim pulungguh niki mampu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk di antara hamba-hamba yang telah bersyukur terhadap nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk menebar rahmat bagi seluruh alam, menebar kasih sayang, menebar perdamaian. Yang itu harus kita amalkan, yang itu harus kita praktikkan. Kenapa? Karena itu menjadi warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, kalau kalian cinta kepadaku maka cintailah sunnatku. Maka segala macam bentuk kebaikan yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jikalau kita praktikkan dalam kehidupan kita, maka itu menjadi bukti cinta seseorang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan syafaatnya, di mana pada hari itu tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan pertolongan kecuali pertolongan yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasalah kita berselawat dan salam dengan selawat yang terbaik tentunya dan salam yang paling sempurna kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi bukti cinta kita kepada beliau, sehingga kita tergolong dalam golongan hamba-hamba yang memperoleh keberuntungan yang kelak mendapatkan syafaatnya. Dan tentunya kita berharap puncaknya kita diperjumpakan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Rahimakumullah. Lekalam semakin niki kita akan coba melanjutkan kajian pada tentang kitab Kifayatul Atqiya. Ya, masih kita dalam materi memanfaatkan waktu dari terbitnya fajar ya, sampai terbitnya matahari. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Hatta idza syamsun badat karumayhina salla al-ishraqin wa qur'anan tala hizban fa akthara bitti'azin ma'adab wa huduri qalbin khashi'an wa murattila. Hatta idza syamsun badat karumayhina, sehingga matahari itu terbit karumayhina seperti tingginya 2 tombak. Ya. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 1. Dan tombak yang dimasukkan itu ya 4 hasta ya. Segini 1 hasta tabel. Siku sampai jari. Nah, kalau 4 nah segitu sudah. Perumpamaan ya. Ketika matahari itu telah bergeser dari tempatnya setinggi tombak ya. Shallal isyraqin, maka salatlah li isyraqin, salat untuk isyraq. Yang kita kenal istilah salat sunat isyraq. Wa qur'anan tala, dan bacalah Al-Qur'an. Jadi perintahnya kalau matahari sudah meninggi setinggi tombak, yang pertama salat isyraq, yang kedua bacalah Al-Qur'an. Hizban ya, hizban dakana mana-mana sehizib. Sehizib. Tahu pelungguh namanya satu hizib? Dalam Al-Qur'an itu ada tulisannya bilang hizbun. Dalam Al-Qur'an pinggir-pinggir keadaan itu
ya. Beda sepukro, huruf ain ini sepukro, ya. Hizib, Arab tulisannya hizib, ha z ba, hizib. Nah, kemungkinan itu sekitar 3 lembar atau 2 lembar lah, ya, baru 1 hizib. Nanti bisa perlu lihat di Al-Qur'annya. Nah, mana-mana sehizib, fa aktsara atau lebih banyak, lebih bagus, bitti'azin, dengan mengambil pelajaran, ma'adab, dan beradab. Membaca Al-Quran dengan mengambil pelajaran atau mentadabburinya, maksudnya beserta dengan adab-adabnya. Wa huduri qalbin, dengan menghadirkan hati, khashi'an wa murattilan, penuh kekhusyuan dan bacaan yang tartil. Tapi maknanya, penjelasannya di bawah, hatta tafri'iyatu wal mufarra'u alaihi mahdhum. Ay wala yazalu mushtaghilan bil wirdi ila tulu'i syamsi. Jangan sampai hilang kesibukanmu itu dengan wirid ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Artinya Nabi hadratan muhtaramin rahimakumullah, setelah salat subuh jangan sampai melakukan hal-hal yang lain kecuali kesibukan itu kita pergunakan untuk wirid, ya. Wala yazalu mushtaghilan bil wirdi, jangan sampai hilang kesibukanmu itu dengan wirid ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Fa idza tala'at, maka ketika matahari itu telah terbit, karumhi, seperti tingginya tombak, shalla rak'atil isyraq biniyatil isyraq, ya, maka laksanakanlah salat 2 rakaat, ya, niatnya itu salat sunnat isyraq. Berarti Nabi salli sunnatal isyraq rak'atain lillahi ta'ala. Kalau yang mau lebih sempurna, ya mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Yaqra, kemudian dia membaca fil ula ba'dal Fatihah, pada rakaat pertama setelah dia membaca suratul Fatihah, maka yang dia baca apa? Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkat, fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Yuh, surat apa niki? Bukan, ya, bukan surat Al-Kahfi, itu surat An-Nur, ya. Jadi dalam rakaat pertama yang dibaca setelah suratul Fatihah itu surat An-Nur, itu surat ke-24 dalam Al-Quran, tepatnya ayat 35. Di rakaat pertama. Wa fi tsaniyati, dan adapun pada rakaat kedua setelah membaca suratul Fatihah, maka ayat yang berikutnya dipakai apa? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu ila akhirih. Surat apa itu? Masih surat An-Nur juga. Lanjutan yang tadi, ayat 36 sampai 38. Ya. Nah, jadi rakaat pertama membaca surat An-Nur ayat 35, rakaat kedua membaca surat An-Nur dari 36 sampai 38. Detapal. Beluna. Mungkin wangkun taine, ya. Nah, lamun dia tapal japa siapal tuh, ya. Kulhu, kulya, bau masih, atau menggunakan trikul juga boleh, ya. Lamun dia apal, logo sambil ngapalang kan no. Deh, lamun dia teman apal, silakan menggunakan ayat yang kita hafal sambil kita berusaha menghafal. Ya, surat An-Nur, surat cahaya. Itu rakaat pertama ayat 35, rakaat kedua
3.6 sampai 3.10 ya. Waqtalafu, dan para ulama berbeda pendapat. Hal salatul isyraqi, apakah salat isyraq itu hiya salatul duha atau ghairuha? Apakah salat isyraq itu pada kanca salat duha atau beda? Apakah salat isyraq kanca duha ini selain 5 likur atau ya beda? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, ya. Dhahaba ba'dhum ila al-awwali, ya. Maka menurut sebagian pendapat ulama mengatakan Nabi salat isyraq dan salat sunat duha itu pada selain 5 likur waktunya sopo, ya isyraq ya duha. Wa ba'dhum ila tsani, akan tetapi sebagian pendapat ulama yang lain itu mengatakan beda. Isyraq ya isyraq, duha ya duha, ya. Li'annahu dzakara huna salatul isyraq wa sayadhkuru salatul duha. Nah, termasuk yang mengatakan salat isyraq itu beda dengan salat duha itu kalau tidak khilaf Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi dan Imam Syafi'iyah yang lain. Ya, ulama-ulama Syafi'iyah itu mengatakan isyraq itu beda dengan duha. Jadi waktunya ya beda. Tetapi pendapat ulama yang pertama ada yang mengatakan dia sama. Ada yang mengatakan isyraq itu duha sughra, duha itu ya duha kubra, begitu. Ya. Jadi sampai kita pati, ya menurut keyakinan pelunggu sudah kita kasih tahu. Ya, kalau yang mau kalau yang ingin isyraq itu sama dengan duha, maka dia berarti kembali ke pendapat ulama yang pertama. Ya, tapi sebagian besar dari ulama Syafi'iyah itu mengatakan Nabi isyraq itu beda dengan duha. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya, yang kita lakukan ketika setelah selesai salat subuh berjamaah. Thumma, kemudian idza faragha min as-salatil madhkurah, ketika engkau telah selesai dari melaksanakan salat yang disebutkan atau salat isyraq, tala Qur'anan, maka bacalah Al-Qur'an. Ya. Baca Al-Qur'an dulu setelah salat isyraq, bukan langsung beraktivitas. Baca Al-Qur'an hizban wahidan atau aktsara, mana-mana sehizib atau lebih. Mana-mana sehizib atau lebih, berarti batasan paling sekian berapa? Sehizib. Lebih boleh, kurang kanggo sedah. Lagu mana-mana sehizib usahayang besen pengarang kitab. Fahuwa mukhayyarun fi dzalika, maka pilih mau sehizib ke, mau lebih ke, mau sejuz ke, bagus. Bahkan kalau mau menghatamkan misalkan sekali toko, oh bagus gati. Lagu urung sebelum udah meter kepeng kan ngono malak. Ya. Wa takunu qira'atuhu bitti'azi biha, dan jadilah engkau ketika membaca Al-Qur'an itu bitti'azi biha, mengambil pelajaran darinya. Artinya Nabi usahakan ketika membaca Al-Quran itu sambil mentadaburinya. Jangan hanya sekedar membaca. Ini kenana, ya. Maka paling bagus itu kita punya Quran terjemahan. Ante tahu kenana si baca ini. Ya. Jangan nanti orang membaca ayat tentang azab dia bahagia, Allah, padahal yang dibaca surat tentang azab. Yang seharusnya dia sedih, ia tak rere. Kebalakan.
Dengan baca tentang nikmat, dia menangis. Ya. Ini dia. Jadi sebisa mungkin kita faham tentang apa yang kita baca itu. Ya. Wala yahsulu ila bitadabbur fiha. Ya. Dan janganlah engkau sampai pada bacaanmu itu kecuali engkau mentadabburi maknanya. Seperti yang tadi. Qala Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, berkata Tuan kami Ali karramallahu wajhah. Jadi julukannya Sayyidina Ali itu Nabi karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajah beliau. La khaira fi ibadatin la fiqha fiha. Tidak ada kebaikan pada suatu ibadah yang tidak paham padanya, yang tidak dimengerti. La khaira fi ibadatin la fiqha fiha. Tidak ada kebaikan pada ibadah yang dikerjakan oleh seseorang yang tidak dimengerti. Makanya kalau pelunggu nanya, kan penuhnya dengan gawe solat, logo ngeno endah penuh isin penjara. Banyak muslim yang mengerjakan sholat, banyak orang naik ke masjid, tapi kok maksiat itu juga banyak yang lakukan. Kenapa? Jangan-jangan ini kita kena sama perkataan Sayyidina Ali itu. Kita tidak mendapatkan manfaat, kita tidak mendapatkan faedah, kita tidak mendapatkan kebaikan dari ibadah yang kita kerjakan itu lantaran dek tepaham nabi si gawe teino. Allahu Akbar, hanya selalu mengatakan Allahu Akbar saja tanpa kita faham makna Allahu Akbar itu. Padahal ketika lisan mengatakan Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Selain daripada Allah, kecil. Gak ada yang patut sombong kecuali Allah. Maka ketika kalimat Allahu Akbar itu kita bawa selepas sholat kita, dek terani ngengkeng. Kenapa? Karena ada Allah yang maha besar. Begitu dia. Ini Sayyidina Ali seperti itu. Wala fi qira'atin la tadabbura fiha. Begitu juga tidak ada kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang pada bacaannya yang tidak ditadabburi maknanya. Makanya kita ngaji kan? Ngaji tadarus misalkan nih Ramadan, asal ngaji aja, yang penting khatam. Tapi nggak berbekas. Hanya sekedar kejar target itu aja, nama tang 3 kali dalam sebulan. Misalkan ampura, ya. Nah ini dia. Kenapa? Karena tidak ada pentadabburan. Kalau setiap kalimat itu kita baca dalam Al-Quran itu, ya, maka sungguh akan sangat lama kita akan menghabiskan waktu. Kita baca suratul Fatihah saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Berarti si nyiptaan langit, si nara tiangna ini, si nyiptaan bumi yang luas begitu dengan isinya ini, ya. Kita puji-puji. Segala bentuk makhluk yang ada di muka bumi ini semua akan kembali kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kalau kita tadabburi makna satu ayat ini saja, dek terani nyelak makhluk Allah. Kenapa? Karena kalau kita mencela makhluk Allah itu sama artinya kita mengembalikan celaan itu kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan dia. Arak dengan misalkan juang telingana, nah peran juang, sublik ini kan dia. Celah tu juang dengan ini juang. Berarti Nabi itu nyela Allah, secara tidak langsung kita mencela Allah. Karena orang itu punya telinga besar, nggak mesen. Sudah tiba-tiba diciptakan seperti itu oleh Allah. Kan nggak pernah mesen kita lahir di Indonesia, nggak pernah mesen tiba-tiba lahir di Indonesia.
Allah yang inginkan kita lahir begitu. Nah, maka yang terlontar dari lisan kita itu hanyalah pujian, pujian, pujian. Kenapa? Karena kita tidak mampu melakukan sesuatu melebihi apa yang dilakukan oleh Allah. Ya. Nah, itu dia. Kalau kita mentadaburi. Nah, begitulah contohnya umpamanya hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya, teman Malik baca ayat-ayat lain, banyak waktu kita tidak terasa akan habis bercengkrama dengan Al-Qur'an itu. Lanjut. Wa takunu aidan ma'al adabi fiha. Ya. Dan hendaklah ketika kita membaca Al-Qur'an itu juga harus beserta adab. Jadi berdua adab ngaji ini. Ya. Karena yang kita baca itu apa? Kalamullah. Bukan perkataan manusia, bukan novel, bukan karangan main-main. Ini kalamullah yang suci, yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat, bukan manusia biasa yang punya karangan. Ini kalamullah, sehingga kita butuh adab untuk membacanya. Ya, kalau pelunggu saja umpamanya, masih ingat waktu pelunggu masih SD, apel sekolah kan, yang suka baca Pancasila atau proklamasi, ngombe kuna begaya. Kan ada adabnya itu kan. Jalannya ongkun ngenti dua ngombe ongkun ambil. Kan kuna ngajatan di. Tambaca Pancasila doang adab kadun teh. Saya pimpinan Pancasila. Kan manusia biasa. Papa membaca kerajaan sejajar Al-Quran dengan telapak kakinya. Ada di antara kita yang seperti itu? Pada atasnya Quran kencang, lampak nain teh Al-Quran loh. Lebih mulia Pancasila daripada Al-Quran. Kan begitu. Jadi dibutuhkan ada. Begitu dibaca lagi Pancasila. Semantak dina harus menunggu agol tembaca ya. Ya kan kayak gitu kita diajarkan dulu. Memang kan jangan wah. Nah, kalau tulisan manusia saja kita butuh aturan untuk membacanya, apalagi bahasanya Allah. Okay? Nah, kita lanjut setelah azan, silakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Rahimakumullah. Lanjutan itu karena sekali. Wa takunu aidan ma'al adabi fiha. Sudah tadi ya. Harus membaca Al-Qur'an itu dengan adab. Bi an yasuna jawarihahu min al-'abathi halul qira'ah. Maka hendaklah dia menjaga anggota badannya ini dari bercanda, dari main-main ketika dia membaca Al-Qur'an. Bila sambil berkejangil, ngaji ngono kena secara tidak langsung, ya. Atau sambil berjorak. Pokok baca wah. Besi mulai ya terbaca. Kemudian saya selana, kadang terus parana mana beselana, sekarang dia tekanggo sebenarnya kata ini. Ya. Jadi besi ya wah baca. Perhatikan adab kita itu ya, makhraj hurufnya harus pas. Besi so, besi sa, besi ha, besi ha. Ya, wala fi wa yakunu ala taharatin mustaqbilan lil qiblah. Maka hendaklah ketika membaca Al-Qur'an itu usahakan dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Wa ayyalbasa anzafa thiyabahu. Dan hendaklah ketika membaca Al-Quran itu menggunakan pakaiannya yang terbersih, bukan yang terindah ya,
yang terbersih, si paling suci. Dendek bagusnya doang, mayakna karung dinal, logo bekas tin begang misalkan, dendek dah karena mayakna biasa-biasa, logo nesuci. Ya. Itu dianjurkan kita. Si bagus. Wa yata'ammama wa yatatailasa. Lamun bau hendaklah dengan yata'ammam, ngadu imamah. Nabi imamah ya si talilit itu nah. Dah ada imamah ya tenen. Nah, bukan egal. Imamah. Nama imam masjid. Nah, pakai imamah. Ya. Ada yang lilit 3, ada yang lilit 5, ada yang lilit 7 gitu. Nah. Lamun bau ayata'ammama wa yatatailasa. Nah, tailas ini tapi maknanya ane girang bapak tailas ya. Mana yang tailas itu ya rida sorban gitu yang diginikan bisa di sini ya. Pakai imamah terus di sini atau bisa pakai imamah terus di atas. Nah, dengan ini wah nih gagah teman-teman. Seperti itu ya. Lama na bau. Lalu siap-siap kita terus dengar papan deh lamun tangannya ongkon teh. Ada ya tumben dengan bedit dengan gawah tumben begitu tangan kan. Saya datang ini. Malaikat Israel datang ini karena lama na bau. Pakai imamah, pakai tailas ya. Wa yakuna mahudurul qalbi. Nah, ini yang penting ini mahudurul qalbi. Dan hendaklah membaca itu dengan menghadirkan hati. Bihaitsu yab'udu anhu haditsun nafsi. Ya. Menghadirkan hati, menjauhkan dari gangguan-gangguan nafsu. Karena nafsu itu biasanya mengajak kita untuk mengarah kepada hal-hal yang akan gagal kita berbuat kebaikan itu. Biasanya nafsu seperti itu. Ya. Wah ganteng madu imamah muncul keinginan hati. Para nuku ajo manung sidengan urung kuah. Ya. Wah ngana ngaji le masjid. Ria okulon urung wah. Itu semua arahan-arahan nafsu yang memang harus kita lawan. Ya. Nah, ketika membaca Al-Qur'an itu hendaklah dengan menghadirkan hati, ya. Wa ayyakuna khashi'an, membaca Al-Qur'an itu hendaklah dengan dalam keadaan khusyuk. Bagaimana supaya khusyuk? Diajarkan di sini ka'annahu, ibarat seperti dia itu qara'a 'ala Allahi wa huwa nazirun ilaihi wa mustami'un minhu. Ante khusyuk membaca Al-Qur'an itu, maka ketika membaca Al-Qur'an itu seumpama engkau membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu di depan yang punya kalam, yaitu Allah. Kita membaca Al-Quran seolah-olah ini Allah di hadapan kita yang punya kalam. Ya. Diawasi kita. Disimak setiap huruf yang kita lantunkan. Diperhatikan setiap ayat yang kita bunyikan. Allah ada di hadapan kita. Hadirkan perasaan seperti itu. Ya. Nazir. Dan bukan hanya berada di hadapan kita, tapi nazir, dia melihat langsung kita. Allah melihat langsung bagaimana kita mengaji, bagaimana kita membaca Al-Quran. Apakah kita baca Al-Quran ngadu selana pendek, ataukah kita membaca Al-Quran dengan bersinglet-singlet? Ya, Allah pandang itu seolah-olah, ya. Wa mustami'un minhu, dan Allah itu mendengar langsung apa yang kita baca.
Nah, inilah perasaan yang harus dihadirkan dalam diri kita agar bisa khusyuk dalam membaca Al-Quran. Jadi dia tersemal bersingdat-singdat. Ketika membuka Al-Quran, ada Allah yang sedang menyaksikan saya. Dia tersemal berjorak-jorak terus membaca Al-Quran. Ya, pleset-plesetan terus rubah-rubah kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Diterani. Kenapa? Karena Allah langsung mendengar bacaan kita. Nah, seperti itulah. Au ka'annallaha, atau ibaratkan seperti Allah Subhanahu wa taala yatakallamu ma'ahu, sedang berbicara denganmu. Karena Al-Quran ini merupakan kalamullah, maka seolah-olah ketika kita membaca Al-Quran, Allah sedang berbicara dengan kita. Wa yukhatibuhu bin'ami wa ihsanihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita, ya, dan menjelaskan kepada kita tentang nikmat-nikmatnya dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran itu, wabaku, dan menangis. Ini anjuran ini. Lamun membaca Al-Quran ini, anjuran itu sambil nangis. Sambil nangis, dende rere, kebalak jadinya terus. Ya. Maka terus jemaah rata-rata di masjid ngaji nerang lapana kan. Bismillah. Karena anjuran. Ya Rasul bilang kayak gitu. Iqra'ul Qur'ana wabku, bacalah Al-Quran itu dan menangis. Fa illam tabaku, lamun dek bau nangis, patabakau, maka pura-pura perintah Rasul ini. Kalau engkau tidak mampu membaca Al-Quran dengan menangis, maka pura-pura menangis. Artinya apa? Sambil melatih diri kita untuk bisa memahami dan meresapi makna daripada yang kita baca itu. Pura-pura aja dulu gitu, ya. Suwe-suwe tentu nangis terus, ya. Nangis. Yasin wal Qur'anil Hakim. Segitu kan? Membebeokan dengan itu tadi. Tapi dia perintah Rasul, ya. Perintah Rasul. Bacalah Al-Quran itu dengan menangis. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Yo, aneh-aneh aja ajarannya orang ini. Ya Rasul begitu bilang kayak gitu, bukan dibuat-buat ini. Ya. Wa ayyaqra'a murattilan qira'atahu, hendaklah dia membaca dengan tartil qiraatnya, bacaannya. Tartil itu artinya pelan, jelas. Semua hak-hak dari huruf Al-Quran itu tersampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Besi ba baca mana ba, besi sin baca sin, besi mim baca mim, besi ha baca ha, ya. Besi sad baca sad. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kebalak jarinya. Si ha jari ha, si ha jari ha, ya. Sad jari sin, sin jari sad. Ya. Makanya perlu kita belajar. Ya. Lianna tartil yu'inu ala tadabburi, karena membaca Al-Quran itu dengan tartil akan membawa kita, mengarahkan kita menuju belajar untuk mentadabbur. Kalau kita baca pelan-pelan, ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, pelan.
ya, akan hanyut kita dan terobsesi. Apa sih terobsesi ya? Untuk ingin mengetahui, mentadaburinya begitu. Ya. Inilah menasal bacanya Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Terlalu cepat nanti kurang menghayati, kurang meresapi gitu. Ya. Jadi pelan-pelan, tartil, ya. Apa yang dimaksudkan dengan tartil itu? Tabyinul huruf, memperjelas huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu. Marasi beru, semua huruf itu haknya ada, maka berikan dia haknya masing-masing. Wa faslun kullin an ukhtiha, ya. Mana yang harus diwakafkan, mana yang harus diwasalkan, ya, itu perhatikan itu. Jangan asal nyambung saja, ya, atau jangan asal putus saja. Begitu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nanti jangan-jangan salah maknanya, nanti larinya seperti itu. Atau ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Jauh lagi maknanya seperti itu. Salah tempat wakaf, maka berpotensi nanti akan mengganggu daripada kesatuan makna itu. Ya, betul, perlu belajar. Wa ikhraju kulli harfin min makhrajihi wal waqfu fi mahallihi wallahu ta'ala.